Oke, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu menerapkan fungsi alat kerja fiber optik. Dengan indikator materi akan kita bahas yaitu fungsi alat kerja fiber optik. Materi kali ini menyambung materi yang awal terkait K3 dalam penerapan fiber optik. Oke, kita langsung saja. Alat kerja yang ada pada fiber optik sebenarnya ada banyak, tapi akan kita bahas saat ini yaitu 5 alat kerja utama yang dibutuhkan dalam praktikum fiber optik. Pertama itu splicer. Splicer atau dalam penyambungan kabel optik dikenal dengan istilah splicing. Dalam penyambungan fiber optik diperlukan alat khusus yang dinamakan splicer seperti yang ada pada gambar tampilan ini. Adapun penggunaan splicer tersebut terdapat 2 metode dalam penyambungan optik, mulai dari pertama fusion splicing dan mechanical splicing. Sebentar nanti saya akan tunjukkan video splicing menggunakan splicer. Lanjut, fusion splicing memiliki redaman lebih kecil yaitu sekitar 0,1 desibel dibanding mechanical splicing yang mencapai 0,5 atau 0,75 dBm di setiap sambungannya. Sinar laser pada splicer berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Jadi dalam penyambungan kabel menggunakan splicer atau splicing fiber optik, media yang digunakan yaitu listrik yang diubah sedemikian rupa menjadi sinar laser. Itulah nantinya akan melerai atau melebur kaca tadi, inti core dari fiber optik, agar supaya bisa terhubung. Perlu diketahui bahwa fusion splicer ini haruslah memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan hasil penyambungan yang sempurna, karena pada saat penyambungan tersebut akan terjadi proses pengelasan media kaca serta peleburan kaca yang akan menghasilkan suatu media, di mana media tersebut akan tersambung dengan utuh tanpa adanya celah-celah. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki senyawa yang sama. Jadi dalam penerapan penggunaan splicer atau splicing itu ada teknik-teknik yang tertentu yang dibutuhkan, karena dalam penyambungannya tidak semerta-merta langsung menggunakan splicer untuk menghubungkan dua ujung fiber optik tadi atau serat optik. Ada teknik tertentu di mana seperti yang telah kita pelajari pada K3LH bahwa kita harus berada di tempat praktikum yang bersih. Bukan hanya tempat praktikum yang bersih, tapi juga diusahakan kabel yang kita gunakan atau fiber optik yang akan kita sambungkan, kedua ujungnya telah dibersihkan oleh alkohol yang telah kita miliki. Berikut saya berikan contoh terkait penggunaan splicer. Kita lihat saja di video YouTube. Splicer seperti ini. Langsung saja kita ke praktikumnya, karena kenapa saya menunjukkan video melalui YouTube, dikarenakan pada waktu praktikum yang lalu saya tidak membuat video secara langsung, makanya kita hanya akan menggunakan media yang telah ada, video yang telah ada pada channel YouTube. Oke, kita langsung saja ke
penyambungannya. Mana ya? Oke, kurang jelas video yang satu ini. Nah, ini. Lanjut iklan. Ya ampun. Oke, kita lihat. Oke. Oke, jadi di sudut sebelah sini akan ditaruhkan ujung fiber optik yang satu, di sebelahnya lagi akan ditaruhkan fiber optik yang kedua untuk dihubungkan, disambungkan. Dan teknik untuk menaruh fiber optik dalam splicer ini itu bukan sembarangan. Ada ukuran yang harus kita ikuti di sini. Oke, seperti itu. Nah, jika telah berhasil jika kedua ujungnya telah diatur, selanjutnya kita akan menutup tempat proses splicing ini. Nantinya peleburan akan dilakukan secara otomatis. Monitor pada splicer akan memberikan menunjukkan visual bagaimana proses peleburan optik. Nah, jika kita mendapatkan ukuran dengan 0,01 dBm atau desibel, maka sambungan yang telah kita lakukan telah mendekati sempurna. Namun jika 0,2 tidak masalah, namun kualitas dari penyambungan kabel tersebut masih lebih bagus 0,1 dB. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, ke alat yang kedua, yaitu OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. OTDR ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendirinya biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, atau putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Jadi OTDR ini berfungsi untuk, contohnya seperti ini. Misalnya kita mempunyai instalasi jaringan fiber optik sekelas Kota Manado. Jika servernya berpusat di sini, di tempat kita sekarang, dan terjadi masalah misalnya di 5 km dari posisi server kita saat ini, kita bisa langsung dapat mengetahui 5 kilometernya itu di mana. Misalnya 5 kilometernya itu di Winangun, atau misalnya 5 kilometernya itu di 45, atau di mana, terserah. Bagaimana kita bisa mengetahui crack atau putusnya kabel fiber optik tersebut? Kita bisa menggunakan OTDR ini dengan menyambungkan ujung kabel fiber optik yang ada di tempat kita, di server kita, disambungkan di OTDR ini. Nantinya secara otomatis dia akan membaca jarak dan letak dari putusnya atau cracknya kabel fiber optik. Nanti setelah itu kita bisa, ternyata putus kabel fiber optik di kilo 3 misalnya, kilometer 3 dari posisi yang kita miliki.
tinggal langsung menghubungi teknisi, atau kita bisa langsung turun ke lapangan untuk mengecek permasalahan tersebut. Di sini saya akan tunjukkan video dari OTDR itu. Misalnya, nah ini pengukuran optik dengan OTDR, cara cek kabel fiber optik putus. Jadi ujungnya satu ditaruh di OTDR, satunya lagi kita taruh di ujungnya. Oke. Dia secara otomatis dia akan mengetahui berapa panjang dari kabel fiber optik yang kuning ini. Misalnya panjangnya 3 km, dia akan jaraknya 30 meter. Permasalahannya misalnya di ujung sini misalnya, atau di tengah-tengah, itu bisa diketahui. Oke. Jadi dalam OTDR ini dia bisa mengetahui kabel putusnya di mana. Oke, atau bendingnya di mana, atau bengkoknya kabel di mana, sehingga mengakibatkan desibelnya naik. Oke. Itu untuk OTDR. Selanjutnya alat yang ketiga kita punya yang namanya optical power meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan PET-core FC. Oke. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, rumusnya seperti berikut. Transfer atau TX dikurang RX sama dengan berapa desibel dibagi jarak atau kilometer, atau dibagi panjang dari kabel tersebut. Contoh penggunaan OPM seperti pada gambar berikut. Mohon maaf ya dengan iklan-iklan ini.
Oke. Oke, jadi OPM ini juga selain dapat mengukur arus atau desibel dari fiber optik tersebut, dia juga dapat menjadi media pencahayaan. Atau misalnya begini, kita dapat mengetahui apakah kabel tersebut bagus atau tidak, putus atau tidak, dengan mencolokkan ujung fiber optik ke sini, ke OPM ini untuk ujung yang satu, kemudian kita hidupkan cahayanya, dan kemudian kita pergi ke ujung fiber optik tersebut dan melihat apakah cahaya tembus atau tidak. Oke, seberapa jauh jarak dari fiber optik tersebut, cahayanya akan tembus jika kabel masih dalam dalam keadaan baik atau tidak putus. Namun jika tidak tembus, berarti ada masalah di situ. Bisa jadi kabel putus ataupun bisa jadi terjadi lengkungan pada kabel, sehingga fiber optik, kabel FO atau inti atau core dari kabel itu terjadi crack. Oke. Selanjutnya kita ke cleaver. Apa itu cleaver? Cleaver tools mempunyai fungsi untuk memotong core kulit kabel optik yang sudah dikupas. Perlu diketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus yang pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya bisa teruskan ke tahapan jointing atau menghubungkan dua ujung fiber optik. Jadi cleaver ini fungsinya untuk memotong agar optik atau kabel optik tersebut bisa putus dengan rata, dan tidak ada pecahan pada ujung kabel tersebut. Karena jika terjadi pecahan, maka pada proses splicing nantinya kabel fiber optik akan terhubung, namun desibelnya akan sangat tinggi, atau bisa jadi tidak akan terhubung. Dalam monitor splicer hanya akan tertunjuk ditampilkan proses peleburan, namun tahap finishing dari proses peleburan tersebut tidak akan terjadi. Cleaver fiber optik. Oke, misalnya contohkan ini. Oke. Nah, jadi ini proses dari pemotongan. Nah, ini pemotongan kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik nantinya sebelum di-cleaverkan atau sebelum menggunakan fungsi dari cleaver ini, fiber optik harusnya sudah dibersihkan atau kulit jaketnya sudah dipisahkan dengan fiber optik tersebut. Oke. Kita lihat proses dari jadi prosesnya kita potong, kita bersihkan dulu kulit dari fiber tersebut, fiber optik tersebut. Kemudian proses untuk memotongnya sangat mudah, yaitu dengan memasukkan
kita cari yang proses pemotongannya. Nah, ini adalah proses pemotongan nantinya. Untuk menaruh fiber optik ada ukurannya di sini, berapa sentimeter yang harus terlewat atau berapa milimeter yang harus terlewat. Setelah kita letakkan, nantinya kita tekan. Oke. Dan nanti ada yang akan kita sorong di sini ya. Itu untuk memutus fiber tersebut. Oke. Jadi ini fungsinya dari cleaver. Sedangkan selanjutnya ada yang dinamakan stripper atau miller. Jadi sama seperti kabel-kabel yang lain, yaitu seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini, yaitu stripper. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Ini sudah dicontohkan pada video yang satu ini. Jadi fungsi stripper seperti ini, untuk memotong dan membersihkan. Ya. Oke, bisa kita lihat ini yang dinamakan dengan stripper yang kuning ini. Oke. Oke, jadi stripper fungsinya itu sebagai media untuk memotong atau mengupas kulit. Kalau ini difungsikan hanya untuk memotong kulit sebelum fiber optik tersebut. Oke, bisa dilihat. Tekniknya juga berbeda, harus diserong, baru ditekan dan ditarik. Oke, jadi itulah proses dalam penggunaan stripper atau miller. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk materi kali ini, yaitu untuk menyambung materi ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja pada materi sebelumnya. Ketiga dalam penerapan alat kerja fiber optik, dan yang kali ini yaitu 5 alat kerja fiber optik. Alat kerja fiber optik yang kelima ini, yang 5 alat kerja fiber optik ini merupakan alat kerja yang fundamental atau mendasar. Alat kerja ini yang tidak bisa kita lakukan praktek jika tidak ada salah satu di antara 5 alat kerja yang telah kita pelajari kali ini. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini dulu, dan untuk penugasan sebelumnya untuk materi silakan adik-adik pelajari, cek di YouTube cara-cara menggunakan alat-alat kerja tersebut. Selanjutnya perbanyak literasi dengan membrowsing materi-materi di internet, karena di sekolah sebenarnya ada materinya, namun karena tidak bisa ke sekolah, jadi manfaatkan internet, googling, perbanyak literasi agar supaya dapat lebih memahami, mendalami terkait materi ketiga dan alat kerja fiber optik. Untuk penugasan dan yang lainnya nanti selanjutkan pada e-learning yang kita miliki. Oke, sampai jumpa.